pemerintah dan non-pemerintah itu baru mengucurkan dana atau udah sepakat lah ya ke Adaro 500 juta dolar lebih. Adaro itu punya orang yang sekarang di pemerintah. Abangnya Erick Thohir. Terakhir ini, Abang juga mempermasalahkan PMN, penanaman modal negara untuk BUMN. Sampai angkanya kalau nggak salah tahun 2020 dan 2021 itu lebih dari 100 triliun ya, Bang ya. Kenapa Bang? Abang mempermasalahkan ini? Jadi BUMN ini banyak bermasalah bukan karena BUMN-nya bobrok ya. Ada yang bobrok, tentu saja. Banyak. Ada yang tidak ada urusannya dengan pandemi, begitu. Ya. Nah, karena banyak penugasan dari pemerintah. Jadi misalnya Hutama Karya, itu yang paling besar disuntik. Ya. Karena dia ditugaskan untuk meneruskan pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Ya. Kan sebetulnya tidak visible secara finansial. Ya. Nah, berdarah-darah dia, bahkan sebetulnya butuhnya 60 triliun menurut Hutama Karya, tapi dikasih pemerintah cuma 30 triliun. Nah, jadi ini pandemi ini semacam proses pencucian ke ugal-ugalan pemerintah selama ini. Oke. Jadi, ini kan gara-gara pandemi, padahal tidak ada urusannya dengan pandemi. Menjadi dalih ya. Menjadi dalih. Okay. Kemudian misalnya, coba ini kan keselamatan manusia dulu kan, nomor satu. Ya. Kenapa kemudian apa urusannya Bank BNI mau disuntik 7 triliun? Ini kan untuk menyehatkan, bukan untuk menyehatkan Bank BNI tidak sakit. Ya. Tapi untuk menambah modal, biar bisa menyalurkan kredit lagi. Biar memenuhi ketentuan macam-macam begitu ya. Nah, kalau begitu udah deh, menurut saya merger aja Mandiri dengan BNI. Pemerintah tidak keluar uang. Ya. Karena ini sekarang ya, Bang Refli ya, bank ini kelebihan dana. Bank satunya payah. Total bank ya, total bank. Tapi kan total bank itu 3 besar kan bank pemerintah, 4 besar, 5 besar tuh bank pemerintah plus BCA ya. Ya. Ini dana masyarakat naiknya seperti ini. Ya. Kredit yang disalurkan oleh bank turun. Jadi uang berlimpah sebetulnya di bank ini. Oke. Namanya loan to deposit ratio-nya turun terus. Jadi bukannya loan itu melambat pertumbuhan janda, tapi secara nominal pinjaman yang diberikan oleh bank itu turun. Sementara dana masyarakat naik double digit 10% gitu ya. Nah, uangnya itu ditaruh di mana oleh bank itu? Dibelikan surat utang pemerintah. Oke. Pembeli terbesar surat utang pemerintah adalah bank. Bank ya, total bank ya. Tapi kan yang besar-besar bank BUMN. Itu kira-kira 1/3 dari surat utang. Dari surat utang dibeli oleh bank. Nah, akibatnya apa? Uang itu tidak berputar kan? Ya. Kan masyarakat naruh uang ke bank, biasanya dikembalikan oleh bank dalam bentuk kredit. Kalau ini beli surat utang pemerintah, kemudian pemerintahnya kasarnya ngasih uang untuk beli surat utang dia. Ya, kan penyertaan modal negara. Nah, itu yang membuat ekonomi tidak pernah bisa pulih cepat.
Karena uangnya tidak bergerak di masyarakat. Bergerak muter-muter di pemerintah saja, antara pemerintah, BUMN, pemerintah, BUMN, begitu. Jadi ini yang harus kita sikapi, ya, bukan dengan memperlonggar mobilitas manusia di tengah COVID ini sedang merajalela. Semua indikator bisa dikatakan memburuk, ya. Semua indikator, angka kematian, kasus baru, active cases, ya, itu meningkat semua. Udah bicara mau dilonggarkan. Karena apa? Karena pemerintah tidak mampu untuk merespons kebijakan ekonomi yang proper, yang patut, ya, untuk, kan intinya masyarakat ini sekarang sedang lesu, sedang kurang darah, pucat gitu. Tapi nggak disuntik. Ya, pemerintah kerjanya membiarkan perbankan untuk nyedot darah masyarakat itu. Dan tidak memompahkan kembali ke masyarakat. Itu yang menyebabkan Abang pernah berkampanye agar kita ambil uang di tabungan bank-bank yang ada, terutama bank BUMN. Saya ingat itu. Bank BUMN dan bank bukan BUMN sama saja. Itu kaitannya dengan mereka tuh masih jor-joran memberikan pinjaman kepada oligar. Jadi kalau kita demokrasi, kita mau sehat, kita itu harus bertindak semaksimal yang kita mampu. Jadi rakyat itu mampu sebetulnya menggembosi oligark itu. Jadi contohnya konsorsium bank, pemerintah dan non pemerintah itu baru mengucurkan dana, atau udah sepakat lah ya, mengucurkan dana ke Adaro $500 juta lebih. Adaro itu punya pemerintah kan? Punya maksudnya orang yang sekarang di pemerintah. Abangnya. Iya. Kita Abangnya Erick Thohir. Tapi sebut aja nama, nggak apa-apa. Oke. Nah, punya Boy Thohir ya. Adaro itu ada kewajiban utangnya yang tidak bisa dibayar. Nah, ditalangi nih oleh mereka. Ya udahlah, nggak usah urus-urusin yang begitu, silakan cari yang lain gitu. Cari ke pasar internasional gitu ya. Nah itu ya, kalau begini oligarknya yang ngasih makan, yang memberikan darah ya rakyat. Oleh karena itu yuk kita tarik uang kita dari bank-bank yang masih mengucurkan dana jor-joran kepada oligark. Satu. Kedua, dana yang merusak lingkungan. Dua itu. Nah kemudian kita jual saham-saham yang kita punya milik mereka itu. Saham-saham perusahaan mereka ya. Jadi kita, itu yang kita bisa lakukan sekarang. Tapi kalau kita tidak mau, ya oligark itu makin jahat dan akhirnya menyerang kita karena salah kita sendiri. Nah, jadi kesadaran itu harus kita tumbuhkan bahwa rakyat bisa melawan oligark. Kan seolah-olah kita tidak bisa melawan oligark, bisa kok. Gitu. Jadi sobat era sekalian ya, jangan dipikir bahwa dana kita itu enak-enakan di bank ya. Dana kita taruh dana di bank, tapi oleh bank dana itu bukan dikembalikan kepada kredit masyarakat untuk memperkuat perekonomian rakyat, tetapi untuk oligarki kekuasaan, oligarki bisnis, dan mungkin juga perusak lingkungan. Begitu Bang ya? Mas, mafia migas juga dapat itu. Mafia migas dapat. Konglomerat dapat. Uangnya dari rakyat. Dari desa-desa diambil. Seperak demi seperak itu dikumpulkan kan. Lalu dibawa lari ke kota, diberikan kepada perusahaan-perusahaan itu, bahkan kepada perusahaan yang proyeknya di luar negeri. Yang dapat dana tapi nggak balik dananya ke Indonesia. Maksudnya membiayai proyeknya yang ada di luar negeri. Termasuk juga misalnya mendapatkan kredit untuk ekspor tapi dananya nggak balik. Saya tidak tahu itu kredit ekspor itu. Tidak tahu. Tapi itu setidaknya tidak ada bau amisnya gitu ya. Nah, yang ada bau amisnya itu yang seperti ini yang saya katakan tadi lah.
mafia migas yang jelas-jelas kita buru waktu saya di tim tata kelola migas itu masih dikucurkan kredit juga itu, Bang, yang berpotensi money laundering begitu kan. Jadi saatnya kita melawan menurut saya. Jangan kita pasrah, ya udahlah mereka terlalu kuat. Enggak. Mereka semakin kuat karena darah rakyat yang mereka hisap, dan kita jangan mau dihisap darahnya oleh mereka. Jadi dana pihak ketiga di bank ini kira-kira berapa, Bang, sekarang, Bang? Angkanya 8.000 triliun ya kira-kira. 8.000 triliun ya. Utang kita sekarang sudah 6.000 triliun. Utang kita 6,2 kuadriliun. Ya. Oh, itu utang pemerintah saja, tapi utang BUMN belum kan? Utang BUMN kira-kira 1.000 triliun. Oh, 1.000 triliun ya. Oh, jadi kita utang pemerintah dan BUMN itu 7.000 triliunan ya. BUMN bukan sektor keuangan. Oh, enggak. Nah, jadi angkanya lebih besar lagi. Tapi kenapa sektor keuangan perlu kita keluarkan? Karena sektor keuangan tuh utangnya agak berbeda. Kita naruh uang di bank, itu utang mereka kan. I see. Padahal itulah bisnis mereka gitu. Makanya saya keluarkan. Oke, kalau dikeluarkan cuma 1.000 ya. 1.000-an triliun. Jadi kalau dana di masyarakat, di serap BUMN, dia hitungannya utang mereka ya. Utang bank, iya. Utang bank, oke. Tadi belum dijawab soal protes Abang mengenai PMN, penanaman modal negara kepada BUMN secara eksplisit, yang membuat Abang meradang juga nih sama Menteri BUMN Erick Thohir, padahal at the same time dia adalah Ketua Pelaksana Penanggulangan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional ya. Gitu. Nah, kembali kalau ringkasnya ya, masalah BUMN yang bukan karena COVID itu dicuci di dalam wadah COVID yang namanya Dana Pemulihan Ekonomi Nasional. Oke. Ya. Jadi tidak ada urusannya dengan COVID. Ya. Seperti misalnya penambahan modal buat Bank BNI 7 triliun. Padahal dari dulu udah bermasalah. Tidak masalah Bank BNI-nya. Ya. Bank BNI-nya tidak masalah, kan kita tidak pernah dengar. Ya. Ini kita harus hati-hati ya, jangan sampai kita menimbulkan kebehau-behoan di publik. Poin saya adalah, kenapa disuntikkan modal di tengah pandemi ini untuk urusan yang tidak emergensi? Karena cuman menambah modal aja. Nah, solusinya ada, merger aja tuh BNI dengan Mandiri. Buat apa kita punya bank BUMN banyak-banyak? Isinya sama. Kita dulu punya bank BUMN, ada beberapa, karena setiap bank ada misinya. Misalnya Bank Eksim untuk mempermudah ekspor impor. Bank Bumidaya perkebunan. Bank BNI industri. Bank Bapindo, Bank Pembangunan Indonesia itu yang dulu ada Edi Tanzilnya, itu untuk proyek-proyek jangka panjang. Nah, jadi ada semua misinya semua. Nah, sekarang misinya dilebur kan menjadi Bank Mandiri, dan tidak ada bedanya dengan Bank BNI dan Bank BRI, tidak ada bedanya. BRI mungkin agak beda karena dia di segmen kecil ya, bukan mikro juga nggak disentuh oleh BRI, dan BTN yang ngurus perumahan, mortgage. Jadi sekali lagi bukan masalahnya di Bank BNI ya, tapi masalah penambahan modal untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya tidak urgent, begitu Bang ya? Tidak urgent, sementara kita masih rendah sekali vaksinasinya, insentif dokter dan perawat belum dibayar-bayar sejak Oktober, ada yang sejak Oktober tidak dibayar-bayar. Tolonglah ada prioritasnya, dan uang ini terbatas gitu. Kan uang itu terbatas, harus dialokasikan sesuai dengan prioritas. Jadi menurut saya Erick Thohir tidak memahami prioritas ini, padahal dia ketua pelaksana KPCPEN kan. Iya, penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi ya.
Terus jangan dijadikan BUMN ini sebagai apa? Jangan dijadikan pandemi ini sebagai apa namanya, peluang bisnis gitu oleh Erick Thohir. Kok bisa begitu? Ya vaksin itu. Oke. Kan oleh BUMN sendiri, BUMN farmasi sendiri dipandang sebagai peluang bisnis. Karena tadinya pemerintah hanya mau ambil 30% dari kebutuhan total vaksin. Iya. Yang dibiayai dari APBN. 70%-nya mereka sebut vaksin mandiri. Ini zaman Terawan, menteri kesehatannya. Nah, diprotes banyak orang, akhirnya Pak Jokowi bilang kan semua gratis. Ya kan? Ya. Tapi di tengah jalan muncul lagi istilah vaksin gotong royong. Yang tidak gratis itu, tapi perusahaan yang bayar. Nah, dari mana ini? Karena BUMN-nya sudah kadung pesen. Oke. Untuk yang 70% itu kan yang tadinya dialokasikan, udah kadung pesen, ini kan harus disalurkan. Oke. Nah, saya bilang ambil alih saja oleh negara, jadi satu pintu, satu rumah, virus buat rakyat yang di perusahaan juga kan rakyat juga. Nah, Menteri Kesehatan tidak mau, karena harga yang dibeli BUMN itu kemahalan. Satu demi satu nanti terkuak ini. Siapa yang dibalik pengadaan itu? Ada swastanya enggak? Kan ada yang dompleng selalu ya. Ya, seperti yang di Tenggarai di obat cacing itu ada anak anggota DPR. Nah, gitu-gitu nanti terkuak semua. Jadi karena ini triliunan pengadaannya, ya kan, maka semua orang pengen ikut, gitu ya. Goodie bag-nya aja udah berapa? Kalau untuk yang bansos ya, kan pesan semua itu. Oh, ini Sritek, jadi bandarnya ini apa? Dananya berapa, Bang? Yang disediakan negara, yang negara sediakan untuk vaksinasi? Untuk vaksinasi itu, aduh saya kalau angka-angka ini ingatan makin tumpul nih. Tapi sebetulnya ada angka-angkanya. Jadi hitung-hitungannya begini. Ya. Untuk mencapai herd immunity itu dibutuhkan 70% orang yang eligible itu divaksin. Ya. Itu tidak termasuk ibu hamil, anak-anak, balita gitu ya, tidak termasuk. Jadi dihitung yang harus divaksin. Angka yang harus divaksin ya. 70%, nah 70% itu misalnya 100 juta, misal nih, ya, kita bulatkan aja, atau 200 juta. 200 juta disuntik 2 kali kan? Ya. Suntik 2 kali berarti 400 juta. 400 juta dosis. Ya. Plus 15% untuk jaga-jaga. Jadi berapa tuh? 400 kali 15, 460 ya? Ya. 460 dosis. 460 juta dosis. Nah, harganya berapa sekarang? Nah, yang agak governance-nya buruk kan China ya. Jadi kita bisa cincailah gitu. Kalau Anda dengan Pfizer, Anda nggak bisa begitu. Maka pengadaan oleh BUMN itu sebagian besar dari China itu. Karena bisa cincai gitu ya? Ya. Oke.